Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lilis Rohma, kelas MPIF, mata kuliah pengantar kurikulum, dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pembuatan Modul. Yang pertama yaitu pengertian modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Di dalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan pengajar. Jenis-jenis modul pembelajaran. 1. Modul pembelajaran berbasis tekstual. 2. Modul pembelajaran berbasis proyek. 3. Modul pembelajaran berbasis multimedia. 4. Modul pembelajaran berbasis simulasi. 5. Modul pembelajaran berbasis game. 6. Modul pembelajaran berbasis web. 7. Modul pembelajaran berbasis praktikum. Kelebihan menggunakan modul pembelajaran. 1. Siswa memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. 2. Membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajarinya. 3. Siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya, sehingga memberikan efektivitas dan efisiensi. 4. Membangun motivasi bagi siswa, karena saat mempelajari secara mandiri di modul pembelajaran, siswa dapat mengetahui lebih. 5. Terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang disampaikan dari buku ajar dan tentu saja lebih berdaya guna. Kekurangan modul pembelajaran. Selain memiliki kelebihan, modul pembelajaran juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu modul pembelajaran kurang efektif digunakan untuk pembelajaran mandiri siswa tanpa pengawasan, karena lebih banyak siswa yang malas belajar secara mandiri. Jikapun harus belajar secara mandiri, dibutuhkan pengawasan. 2. Dari segi organisasi kegiatan belajar pun kurang baik. 3. Masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri menggunakan modul atau tidak. 4. Dibutuhkan tim atau orang tambahan yaitu fasilitator sebagai pengawas sekedar untuk memantau proses belajar secara mandiri menggunakan modul pembelajaran yang ada. 5. Dari segi biaya memakan banyak sekali uang, karena selain membeli modul tentu saja juga memberikan uang terhadap jasa fasilitator profesionalnya, kecuali si siswa memiliki karakter dan memiliki kesadaran tinggi terkait pentingnya proses belajar mengajar. Prinsip penyusunan modul pembelajaran. 1. Karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. 2. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. 3. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa peserta didik itu unik. 4. Belajar harus berkembang antara intelektual, sosial, personal yang semuanya penting dan berhubungan. 5. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pengalaman yang dilalui peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam modul pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk menggunakan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran atau kebutuhan di sekolah masing-masing. Langkah-langkah pembuatan modul pembelajaran. 1. Menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. 2. Melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta. 3. Mengidentifikasi dan menemukan dimensi profil Pancasila yang akan dicapai. 4. Memilih TP dari ATP berdasarkan CP yang akan dikembangkan menjadi modul instrumen. 5. Merencanakan jenis, teknik, dan instrumen. 6. Menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang ditemukan. 7. Guru dapat menemukan komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 8. Mengolah orasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial, penting, atau utama. 9. Evaluasi dan pengembangan modul. Komponen modul pembelajaran.
Informasi umum, identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, model yang digunakan, target peserta didik, tujuan pembelajaran pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Lampiran kerja peserta didik, bahan baca guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai pembuatan modul. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.